Benteng terakhir penjaga konstitusi tanah air kini mulai goyah setelah Rabu pekan lalu Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Akil tertangkap tangan di rumah dinasnya saat menerima suap 3 miliar terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Kala itu, Akil ditangkap bersama dengan anggota Komisi 2 DPR Hairunisa dan seorang pengusaha asal Palangkaraya Cornelius Halau. Di lokasi yang berbeda, KPK menangkap sang penyuap Bupati Gunung Mas Hambit Binti bersama satu orang stafnya. Selang sehari, KPK menangkap Tubagus Hairi Wardana, adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Khoysia. Ia ditangkap bersama dengan seorang advokat Susi Turhandayani terkait upaya suap 1 miliar terhadap Akil Mukhtar yang kala itu memang tengah menangani sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Pilkada Gunung Mas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut. Pertama, AN bersama CN ditetapkan sebagai tersangka selaku penerima untuk dugaan tindak pidana korupsi dalam Pilkada Lebak. Adapun orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut. Kembali ditetapkan sebagai tersangka Saudara AN dan STA. Meski tertangkap tangan, Akil mengelak jika dirinya telah menerima suap. Saya kasih tahu ada tamu, begitu keluar itu sudah ada orang-orang KPK dan orang itu tapi di teras, bukan di dalam ruangan. Nah kemudian orang yang putih yang saya tidak kenal, satu perempuan dan satu laki. Nah dia digeledah dan dari penggeledahan itu didapat itulah. Artinya Pak Akil merasa dijebak. Dijebak. Saya tidak tahu maksud dan kepentingannya apa. Tak hanya terbelit kasus suap, Akil kini juga harus berurusan dengan Badan Narkotika Nasional terkait ditemukannya 3 linting ganja dan 2 pil sabu-sabu di dalam ruang kerjanya di Mahkamah Konstitusi. Tertangkapnya Akil Mukhtar tentu menjadi pukulan telak bagi dunia peradilan tanah air. Lembaga konstitusi yang awalnya dikenal bersih, kini telah dikotori oleh aksi suap sang ketua. Lantas, akankah kasus suap ini menyeret hakim konstitusi yang lain? Dan perlukah Mahkamah Konstitusi diawasi dalam melaksanakan kewenangannya? Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. MK pun disuap, apalagi yang tersisa. Pak Bedi mau nambahin? Terima kasih, Pak. Jadi proses sementara berjalan dan masih panjang. Kita semua menunggu hasil pemeriksaan DNA yang dilaksanakan oleh DVI Polri. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Dan sekali lagi marilah kita bersabar menunggu karena prosesnya pemeriksaan saksi juga belum. Dan ini ketika sudah memungkinkan semua kita lakukan, kita akan secara maraton melakukan itu, Pak. Apa pemeriksaan DNA itu kelanjutan dari pemeriksaan rambut? Bukan, berbeda. Bukan, berbeda. tapi bisa hasilnya berbeda. Itu bukan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu positif atau negatif mengonsumsi narkoba. Tapi titik hubung antara barang bukti ini dengan yang bersangkutan. Oh, titik hubungnya dari pemeriksaan DNA. Ya. Maksudnya apa? Apa yang bersangkutan pernah Ada pegang? yang bekas dihisap. Ya, positif negatif juga dong kalau ada bekas dihisap. Artinya bekas ludahnya ada di situ atau tidak kan? Oke, saya mau ke para calon-calon bupati yang juga hadir di sini. Pak Yopi Butalib.
Gimana pengalamannya Pak Bupati Rebo Jambi? Kabupaten Rebo Jambi. Nah itu saya dari calon bupati Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi. Tebo. Ya, saya ikut pilkada 10 Maret 2011. Pada waktu itu kita sudah menang 2.800, kemudian kita digugat ke MK. Pada waktu itu saya didukung oleh PDIP, Demokrat, Hanura, PAN, dan Gerindra. Kemudian kita masukin persidangan. Dalam persidangan kita diputuskan untuk PSU, pemilihan pilkada ulang, dengan dikatakan bahwa kita sistematik, masif, dan terstruktur. Itu Sistematik apa maksudnya? Melanggar itu, Pak. Jadi melanggarnya apa? Penggelembungan suara? Kita tidak ada penggelembungan suara. Tidak. Tuduhannya atau tuduhannya itu pertama ini, Pak. Kita kena itu karena kita pakai drum band SMA, SMP. Tapi kita bayar secara profesional, Pak. Kita pakai, kita bayar. Karena ini di kecamatan, di kabupaten ya, kita susahkan cari. Jadi kita bayar, kita pakai, itu kena. Kemudian ketika saya mengundang Kades, saya juga dikenakan. Saya mengundang Kades pada waktu itu, waktu di persidangan, 10 Kades dari pihak lawan yang hadir di saya undang itu, di desa-desa itu, Pak, saya kalah. Kalahnya kalah telak. Dia 1.000, saya 300. Jadi saya 200, dia 800. Jadi itu tidak mempengaruhi. Baik, setelah pemilihan ulang, Anda kalah? Setelah pemilihan ulang, ya kita kalah. Nah, Pak, ini yang kejadian yang agak sebelum ditetapkan untuk PSU ini, Pak. Malam hari sebelum ditetapkan PSU, Ibu Elsa Sarif menelpon saya, bolak-balik. Wah, ada apa nih? Akhirnya saya... Ada ke pengacaranya Elsa Sarif? Pengacara saya Pak Terry. Oh. Bu Elsa Sarif ini... Pengacara lawan? Bukan, pengacara teman saya di Hanura, dekat sama Ibu Elsa Sarif. Udah. Kemudian Ibu Elsa Sarif ngomong kepada saya, Yopi, gimana kamu di MK? Aman kamu? Aman, Bu, saya bilang. Ini katanya mau PSU ulang. Dia cerita begini, saya baru dari rumah Pak Akbar Tanjung. Kemudian, waktu itu lagi membahas masalah pilkada di Sumatera Utara, Pak Bomarang Situmeang. Kemudian, Ibu Elsa mau pulang, datanglah Pak Rudi Alfonso. Rudi Alfonso datang ke Pak Akbar Tanjung melaporkan. Ini kurang lebih begini, Bang, kita menang. Besok pilkada Tebo putusannya sesuai dengan permintaan kita. Ibu Elsa Sarif bilang begitu. Dan itu sudah diceritakan Ibu juga di salah satu TV nasional. Kemudian 3 hari, Pak, 3 hari sebelum keputusan untuk PSU itu juga, di kabupaten saya itu, sudah ini, pesta. Merayakan kemenangan. Padahal keputusan belum. Dan ada yang berani potong kuping, Pak. Kalau ini tidak pilkada ulang. Nah, akhirnya ya pilkada ulang lah. Sesuai dengan permintaan itu. Kemudian waktu di PSU kita gugat lagi, di situ muncul isu 3 miliar. Ada salah satu ketua partai kita waktu kampanye itu dari ketua Demokrat Samsul Rijal itu bicara bahwa ini MK dibayar 3M, kata dia. Kemudian ada rekamannya dibawa ke persidangan. Nah, di situ Pak Akil marah-marah. Dan di situ Pak Akil ada mengeluarkan kata-kata yang sangat bijaksana saya rasa, tapi tidak dijalankan oleh Pak Akil. Kebenaran itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalau kebenaran itu dibeli, menunggu kehancurannya. Ya ternyata Pak Akil sendiri yang hancur. Kan itu. Kemudian setelah menang mereka, Pak, ini mungkin tim yang manasin kita, dia cerita, bukan 3M kita kasih. Kita kasih 12M di Semarang, katanya. Kemudian untuk kemenangan yang kedua setelah dia menang kita gugat itu, kita kasih 6M di Padang. Nah, kemudian ada lagi, Pak, salah satu, ini penyandang dana dia, bupati sekarang ini ada kakak iparnya, itu waktu itu menggerutu di depan tim dia. Ini tim dia cerita ke saya, berarti ada 4 orang waktu itu makan, dia menggerutu. Ini gimana wakil saya nih, kok nggak punya uang apa ini? Saya di MK itu apa-apa bayar, saya sudah habis 2M katanya. Jadi begitu, Pak. Jadi kami masyarakat Tebo merasa ini, Pak, apa gunanya pilkada itu kalau semua keputusannya di sana. Dan juga saya selaku yang kemarin mencalonkan
ini kandidat bupati, kami mohon maaf juga kepada Pak Terry ini Pak, karena 80.000 orang yang menangin saya itu, ini korban, jadi benci sama Pak Terry, dan saya juga baru baik nih baru sekarang ini Pak, karena sama Pak Terry kita nganggap ini, jadi gara-gara ini Jadi sudah menganggap dia sebagai pengacara tidak tidak benar, berhasil. malah mungkin dibayar Pak, kita berpikiran begitu Pak. Oh, dibayar lawan. Iya dibayar lawan, jadi itu Suzon. iya seuzon ya, karena melihat ini kalah Pak. Dan Pak Terry ini baru sekali dia kalah Pak, membela yang menang. Ya kita ini menang terus kok jadi Anda kalah. kok percaya ada omongan bahwa dibayar 12 M, dibayar lagi di Padang 6 M. Ya Kan gimana, buktinya nggak ada. ya gimana Pak, kita lihat dari kronologis ini Pak. Kok bisa dia tahu sebelum keputusan itu sudah dilaporkan, kemudian 3 hari sebelum itu Elsa Sarif itu pengacara lawan. enggak, Elsa Sarif itu Hanya teman, hanya teman teman. saya di Hanura Pak, kita sama-sama di Hanura, dia melaporkan itu satu partai gitu Pak. Satu partai tapi dia ada di rumah Akbar Tajuk. Iya, waktu itu memegang kasusnya Pak Bumerang Situmayang untuk MK juga, pilkada di Bumerang Situmayang ya, itu. Bonaran Situmayang yang di Sulawesi di Sumatera Utara itu Pak. Nah dia ke situ itu dengar pas mau pulang itu si Rudi Alfonso datang melaporkan, Bang itu tadi yang saya bilang, Bang kita menang besok pilkada Tebo, putusannya sesuai dengan permintaan kita, kurang lebih begitu. Itu. Baik, sekarang Bupati Maluku Tenggara, Gary Abel. Baik, terima kasih Bang Karnik. Jadi saya mau klarifikasi dulu, saya calon wakil bupati. Karena kebetulan usia masih 28, kalau calon bupati berarti sesuai PKPU 16, nggak bisa ya, saya calon wakil bupati. Wakil Bupati. Calon wakil bupati. Periode 2013-2018, yang pilkada dilakukan jadwalnya pada tanggal 11 Juni 2013, bersamaan dengan jadwal pilkada gubernur. Namun pilkada kami dipindah secara sepihak oleh KPUD ke tanggal 17. Sampai sekarang pun tidak ada SK Menteri, tidak ada SK Mendagri yang mengatakan atau mengeluarkan SK Mendagri untuk pilkada tanggal 17. Mungkin ada di Jen Oda, bisa dicek nanti. Tidak ada. Tanggal 30 Juni, pleno rekapitulasi tingkat KPU dilakukan. Seharusnya pada malam itu, KPUD memberikan berita acara sebagai syarat untuk kita memasukkan laporan ke MK. Namun, dengan berbagai alasan, dia menunda-nunda sampai tanggal 7. Padahal sesuai dengan PMK 15 tahun 2008, seharusnya 3 hari sejak pleno rekapitulasi itu sudah harus kita masukkan ke MK. Pada waktu itu, tanggal 7 Juli, saya sendiri yang menerimanya, itu pun juga salah. Sesuai PKPU 16 tahun 2010, 1 kali 24 jam seharusnya KPUD itu harus melakukan yang namanya pleno penetapan. Lewat lawyer saya, Profesor Yusril Isam Mahendra yang kebetulan hadir juga, kita masukkan permohonan ke MK pada tanggal 10 Juli. Kalau saya membacakan dari PMK 15, seharusnya itu sudah terlambat. Namun pada waktu itu penjelasan dari lawyer saya adalah bahwa ini bukan unsur kesengajaan, tapi KPUD dengan sengaja menghalang-halangi hak konstitusional dari kami sehingga kami tidak bisa melaporkan. Karena kita pergi ke MK juga percuma. Di mana berita acaranya nggak ada. Oke. Pada waktu itu diterima, kita mendapatkan nomor registrasi. Tanggal 22 Juli, sidang pertama dilakukan yang pada waktu itu dihadiri juga oleh Prof. Yusril. Saya masih ingat betul karena saya juga hadir, Prof. Yusril mengatakan bahwa yang mulia, kalau atau jika perkara 95 PHPU 2013 Maluku Tenggara ini tidak sesuai dengan norma hukum, maka tolong diberi putusan. Pada waktu itu saya ingat Pak Akil mengatakan bahwa berapa saksi yang akan diberikan oleh pemohon, berapa saksi yang akan diberikan oleh termohon dan terkait. Dan jawaban dari Pak Akil itu menurut kami, dengan dia memberikan jadwal sidang berikutnya tanggal 24 Juli, itu sudah mengatakan bahwa perkara kita sudah diterima. Ada nomor registrasi dan perkara berjalan. Bagi kami adalah perkara itu sudah berjalan karena dia mau melihat, MK itu mau lihat isi dari perkara 95 PHPU 2013 ini. Ternyata
Ternyata tanggal 1 Agustus 2013, putusannya ada, saya fotokopi 50 mungkin bisa bagi-bagi. Di situ dia katakan bahwa kita kadaluarsa. Mereka menerima eksepsi dari termohon dan terkait dengan alasan kadaluarsa. Yang lucunya Bang, 3 hari sebelum yang namanya putusan itu, daerah saya itu di Maluku Tenggara Bang. Kalau saya naik pesawat 5 jam nyampe. Mending gue pergi di Hong Kong cuma 4 jam doang nyampe ya. Itu sudah tahu semua tuh. Bahwa sudah pasti menang. Ada kata-kata bilang sudah deal dan sebagainya. Saya nggak percaya. Bagi saya nggak mungkin. Fakta persidangan jelas. Saya pikir Prof itu juga tahu. Fakta persidangan jelas bahwa terbukti ini ada unsur kesengajaan. Yang lebih parah lagi tanggal 1 Agustus 2013, 2 jam sebelum putusan, sudah pawai dilakukan di sana. Pawai. Yang lebih parah lagi putusannya adalah kita dianggap kadaluarsa. Yang menjadi pertanyaan saya, atau begini Bang Karni, ini putusan yang ada di Maluku Tenggara, sebetulnya suatu saat akan bisa dipakai menjadi jurisprudensi buat pilkada-pilkada berikutnya. Seorang KPUB kalau bermain mata dengan kandidat, gampang aja. Itu Maluku Tenggara tuh pernah tuh. Kita tunda aja tuh bertacar aja lebih dari 3 hari. Setelah itu kan gampang kan, nanti kan ditolak juga di MK. Saya baca ini Bang, itu di MK PMK 15 tahun 2008 sangat bertentangan sebetulnya antara pasal 5 dan pasal 13 di putusan. Nah, saya kira intinya kami udah ngerti kalau saya baca. Jadi Bang Karni, yang berikutnya kami membawa ke DKPP dan di DKPP memutuskan bahwa KPU bersalah. Sekarang pertanyaannya, kami harus bawa kemana lagi Bang? Mohon maaf, kita butuh terobosan hukum. Kalau dulu tidak ada masalah di MK, saya pikir wajar, kami pahami, kami cuma kabupaten kecil di sana, tidak mungkin ditanggapi juga. Tapi sekarang dengan tertangkapnya Akil Mokhtar, saya berpikir bahwa di atas PMK dan sebagainya adalah keadilan. Dan undang-undang ini dibuat untuk menjaga hak kami sebagai warga negara Indonesia. Di belakang kami ada 200 juta orang yang lagi melihat sekarang. Bayangkan orang saya di Maluku Tenggara sana sampai sudah disiksa, bahkan ada yang dipecat dengan alasan yang bermacam-macam Bang, kasihan. Intinya Anda minta keputusan-keputusan ini ditinjau lagi. Ditinjau lagi. Baik, saya Janjik Muhammad, Bupati 4 Lawang, Sumatera Selatan, calon Bupati. Terima kasih Bang Karni. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa di tempat saya di 4 Lawang itu sekarang ada 2 bupati. Bupati rakyat saya, karena menang, dipilih rakyat, ditetapkan KPUD, satu lagi Bupati MK. Incumbent yang nyambung kedua, karena dimenangkan MK. Jadi pilkada kami itu serentak 4 kabupaten 1 gubernur tanggal 6 Juni 2013. Tanggal 12 Juni KPUD Empalawang menetapkan saya sebagai pemenang dengan selisih suara 552. Tanggal 18 Bupati incumbent yang didukung oleh semua partai besar. Yang mendukung saya hanya PAN, PBR dan PKPI. Yang lain-lain Demokrat, PDIP, Golkar dan lain-lain itu mendukung Bupati incumbent, melakukan gugatan. Tanggal 19 terregistrasi. Ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, Bang Karni, proses persidangan kasus saya ini lama sekali, 1,5 bulan. Yang kedua, dalam proses persidangan mulai dari gugatan, jawaban termohon, jawaban terkait dari saya, sampai pembuktian, itu tidak ada putusan selah. Tanggal 8 hari ke-14, sesuai dengan PMK 15 2008, itu diputuskan. Kita mengira sudah menang putusan akhir, ternyata putusan selah. Putusan selahnya diminta menghadirkan 38 kotak atau 38 TPS dari 10 desa. Dihadirkan paling lambat 4 hari kemudian. Nah, dalam proses pembuktian-pembuktian itu kita mengajukan. Tanggal 7, 1 hari selesai pilkada, tertangkap ketua tim mereka dan ditemukan C1 palsu. Kita ajukan ke persidangan. Tidak menjadi pertimbangan. Kotak dihadirkan 38, 3 hari setelah putusan selah, kemudian setelah 3 hari itu baru 5 hari dihitung dalam persidangan. Pembuktian kembali itu, Bang Karni. Dan ketika dibuka, ternyata 38 kotak itu 35 rusak. Segelnya, kuncinya, tertukar segala macam. Dan itu dikatakan oleh Akil Mokhtar sebagai ketua majelis panel. Dan ada di risalah rapat. Tetapi tetap dihitung. Nah, saya ingin cerita, Bang Karni. Tanggal 18 terregistrasi, tanggal 19, tanggal 25 persidangan, tanggal 27 ada yang menghubungi saya. Yang mengatasnamakan namanya Herman, katanya. Mengatakan dia punya akses ke MK, ke Akil Mokhtar. Dia bilang begini, Pak Jonci, berperkara di MK ini, kalau mau menang harus ada pelicin, harus ada uang pelicin. Kalau enggak, Pak Jonci bisa dijadikan kasus Kota Palembang. Katanya.
Tapi pada waktu itu saya Bang Karni sedikit pun tidak punya sangka, suzon kepada lembaga MK. Saya yakin ini lembaga terhormat, punya independensi, sehingga saya katakan, tidak mungkin ini. Saya sudah lapor dengan bos saya, Ketua Mempan di MK itu bersih. Dia mengatakan, enggak, pasarnya 15-20 miliar. Kata Hermanto, tapi udah kamu mau meras saya matikan HP itu. Kemudian tanggal 29, tim saya, Saudara Fauzi dan Adi, mengatakan, dia mendapatkan informasi temui orang, ini harus diurus, kalau enggak kejadian Kota Palembang. Namanya Muhtar. Sama persis nih Bang, dengan yang Wani Piro di Tempo sekarang ini. Dan ceritanya cerita saya nih Bang. Bupati saya, Budi Antoni Aljubri yang saya kalahkan itu, mengajak Bupati terpilih Yan Ferdian dengan Muhtar ini. Ketemu di rumah Muhtar, menyatakan harus membayar 10 miliar. Akhirnya terbukti, kalau enggak nanti saya juga ikut kena imbas, kata berita Tempo ini. Dan terbukti, akhirnya saya dikalahkan. Bang Karni. Bupati incumbent menang di hari terakhir putusan tanggal 31 Juli 2013. Padahal awalnya Anda dapat selisih suara berapa? 552 saya menang. 552 suara. Itu berapa persen dari yang didapat? 0,8. Tipis dong. Tipis sekali. Karena lawan saya MK, awal saya incumbent Bang. Dan diajukan juga oleh lawyer saya. TSM-nya itu terstruktur, sistematik, masif. Tertangkap, ada bukti tertulis, kepanitan semua dilibatkan, ada uang masuk, beli alat peraga, tapi sedikit pun tidak dipertimbangkan di putusan sidang itu. Saya sungguh sedih, lembaga keadilan betul-betul menjadikan daulat rakyat di Palawang tidak ada, hanya ada daulat MK. Maka di tempat saya sekarang boleh cek, Bupati MK yang basis saya tidak mau mengakui itu, tidak mau tunduk dengan isu negara ini. Bupatinya John Ciuk Muhammad yang sedang ngomongin. Terima kasih Bang Karni. Kita rehat sejenak.